Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ajeng Sutiani dengan NIM S1S1211039 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi. Jadi langsung saja kita akan membahas introduction. Yang kedua, haki perangkat lunak. Yang ketiga, struktur sistem operasi. Yang keempat, proses dan penjadwalan. Yang kelima, proses dan sinkronisasi. Yang pertama, introduction. Introduction itu adalah sistem operasi yang didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sejarah perkembangannya yaitu pada awalnya sistem komputer digunakan di depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator yang menggabungkan tugas-tugas yang sama, atau sistem batch. Sistem batch ini mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk M atau key relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tapeto printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer mengenalkan konsep multiprogramming. Yang kedua yaitu haki perangkat lunak. Haki merupakan hak-hak yang berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Perangkat lunak bebas adalah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, mendistribusi, baik dimodifikasi maupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak ini mengacu 4 jenis kebebasan bagi para penggunanya. Yang pertama, kebebasan nol, yakni kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja. Yang kedua, kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan akses kode pemrogramannya merupakan suatu prasyarat. Yang kedua, kebebasan 2, yakni kebebasan yang menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut, sehingga dapat membantu sesama. Kebebasan ketiga yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkan ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program ini merupakan suatu prasyarat juga. Kemudian ada aneka ragam yang memiliki hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, service mark, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis. Ada lisensi perangkat lunak, seperti perangkat lunak berpemilik, komersial, semi bebas, public domain perangkat, freeware, shareware, GNU atau GPL. Sumber terbuka atau open source seperti free redistribution, source code, the derived works, integrity of the author's source code, no discrimination against person or group,
no discrimination against fields or groups, dan lainnya. Copyleft. Copyleft adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Copyleft merupakan PLB yang turunan tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft yaitu GNU atau GPL, General Public License. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Kemudian ilustrasi lisensi. GNU atau GPL bukan merupakan satu-satunya lisensi copyleft, tapi mempunyai banyak lisensi lainnya seperti lisensi Apache, lisensi artistik, lisensi FreeBSD, lisensi OpenLDAP, serta yang lainnya. Tantangannya yaitu perangkat keras rahasia, pustaka tidak bebas, paten, perangkat lunak dokumentasi bebas. Yang ketiga, struktur sistem operasi. Struktur sederhananya itu seperti sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik dan ada juga yang baik. Contohnya seperti sistem yang terstruktur kurang baik seperti MS-DOS. Struktur berlapis. Lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan ini yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang bersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Microkernel. Ada beberapa kelebihannya, seperti interface yang seragam, proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level karena semuanya berkomunikasi via message passing. Kedua, extensibility yang bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa memerlukan kompilasi ulang. Ketiga, flexibility. Ada fitur-fitur yang bisa dikurangi, dimodifikasi sesuai kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya tidak semua pengguna menggunakan security yang sangat ketat atau kemampuan melakukan distributed computing. Keempat, portability. Pada kernel mikro, semua atau sebagian besar kode yang prosesnya spesifik berada di dalamnya. Jadi, proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop misalnya tampak dominasi Intel makin kuat. Yang kelima, reliability. Semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Kemudian yang terakhir adalah support for object-oriented atau OS. Lanjut kompilasi kernel, ada beberapa tahapannya, yaitu mendownload kernel, mengekstrak kernel, buat simbolik, konfigurasi kernel, dan yang terakhir adalah kompilasi. Komputasi meja. Ada beberapa komponen komputer meja. Yang pertama adalah fan untuk mendinginkan komputer. Kemudian ada motherboard, hard disk, optical disk drive, floppy disk drive, prosesor, CPU cooler, RAM, sound card, modem, dan network card. Lanjut di sistem prosesor jamak. Menurut Silberschatz, keuntungan sistem prosesor jamak adalah peningkatan throughput karena lebih banyak proses thread yang dapat dijalankan. Yang kedua, peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu.
lebih ekonomis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal karena bisa berbagi memori, storage, dan power supply. Yang ketiga adalah peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor lainnya. Memang performanya menurun, tetapi sistemnya tetap berjalan. Fenomena ini disebut dengan graceful gradation, sementara sistem yang memiliki sistem graceful gradation disebut sebagai sistem fault tolerant. Sistem distribusi, keuntungannya yaitu resource sharing. Suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lainnya. Komputasi speed up jika suatu proses komputasi bisa dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara kongruen. Bagian-bagiannya bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Yang ketiga, reliability. Jika satu komputer mengalami kegagalan, maka secara keseluruhan sistem masih tetap berjalan. Yang keempat yaitu communication. Karena suatu komputer terhubung dengan komputer-komputer lainnya, sangat dimungkinkan terjadi pertukaran informasi. Kemudian sistem tercluster. Ada absolute scalability yang mungkin untuk menciptakan sistem tercluster yang jauh lebih baik dan powerful daripada satu komputer standalone yang terbesar sekalipun. Kedua, incremental scalability. Cluster diatur sedemikian rupa sehingga bisa di-upgrade sedikit demi sedikit. Semua dengan kebutuhan tanpa harus mengupgrade keseluruhan sistem sekaligus secara besar-besaran. Ketiga yaitu high availability, karena setiap komputer yang tergabung adalah standalone, maka kegagalan salah satu komputer tidak menyebabkan kegagalan sistem lainnya. Kemudian ada superior performance dengan konfigurasi yang tetap dimungkinkan untuk lebih powerful. Next, sistem waktu nyata. Suatu sistem dikatakan real-time jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real-time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real-time adalah sistem di mana tidak ada deadline walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Aspek-aspek lainnya itu berupa sistem multimedia, handal, sistem berkas, bandwidth, waktu nyata, embedded system, komputasi berbasis jaringan, PDA dan telepon seluler, dan yang terakhir smart card. Yang keempat adalah proses dan penjadwalan. Yang pertama, konsep prosesnya. Konsep prosesnya adalah proses didefinisikan sebagai yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Ini diagram status proses dari yang baru, kemudian siap, kemudian ditunggu, kemudian dijalankan, lalu selesai. Atau bisa juga di sini akan berulang. Proses control back, pointer, proses state, seperti pada gambar. Pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan yang dilakukan oleh proses induk. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga proses ini
pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat M atau K. Fungsi fork. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses induk, dan yang kedua, proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lainnya dan berjalan bersamaan. Kemudian, terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasannya karena turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk juga perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan untuk tidak lagi diperlukan. Yang ketiga yaitu proses induk selesai, dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini disebutkan dengan cascading termination. Setiap proses memiliki identitas prosesnya yang berupa PID, credential, personality. Yang B, konsep thread. Multi-threading, keuntungannya yaitu responsif. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, ekonomis. Keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Kemudian modelnya yaitu ada model many-to-one, model one-to-one, dan model many-to-many. Model many-to-one, model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan ke pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Kedua, model one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Model many-to-many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama. Pustaka thread. Pustaka thread ini bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara untuk mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, menjadikan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Kemudian yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembatalan thread, yaitu pembatalan sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari suatu dalam database, dalam menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasanya disebut dengan target thread. Pemberhentian target thread ada dua, yaitu asynchronous cancellation, kemudian deferred cancellation. Kemudian ada thread pools. Keuntungannya yaitu biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread yang baru dibuat. Kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Kemudian ada
penjadwalan thread. Untuk menjadwalkan thread, sistem dengan model multi-reading, many-to-many atau many-to-one menggunakan proses concession scope yang menjadwalkan thread menggunakan untuk berjalan di LWP yang tersedia. Kemudian yang kedua itu sistem concatenation scope atau SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread, kemudian menjadwalkannya ke satu thread tertentu atau CPU. Kemudian C, thread Java. Thread Java itu status threadnya seperti ini dalam gambar. Ini adalah pembentukan thread Java. Dia ada kelas coba thread, extend thread, implementasi runnable, public class test. Ini lanjutannya. Lanjut di penggabungan thread. Contohnya dalam suatu program, thread utama membuat sebuah program tambahan bernama T1. Kemudian pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java yaitu dengan deferred cancellation. Pembatalan ini dapat digunakan dengan pemanggilan metode interrupt yang mengakses status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interupsinya dengan metode isInterrupted. JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun dan selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas atau suatu host operation system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Aplikasi thread dalam Java, salah satunya kemungkinan keluaran program tersebut sebagai thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 1, dan seterusnya. Kemudian di konsep penjadwalan. Siklus boot CPU MK. Pertama, load, add, store, read file, wait IO, store, increment index, write to file, wait IO, kemudian akan berulang lagi. Penjadwalan preemptive dan non-preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini biasanya termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat suatu slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lainnya. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Dispatcher. Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher ini adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya untuk context switching to user mode dari kernel mode, kemudian yang terakhir lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Kemudian kriteria penjadwalan. Yang pertama CPU utilization, throughput,
around time, waiting time, response time, fairness, efficiency. Kemudian E, algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma, yaitu first come, first serve. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang, tapi mempunyai kelemahan yaitu waiting time yang cukup lama. Kemudian yang kedua, shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata yang cukup lama. Kemudian ketiga, priority scheduling. Algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar, tapi kelemahannya prioritas terkecil tidak mendapat jatah CPU karena dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi. Keempat yaitu round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Kemudian ada multi-level QoW. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Kemudian ada yang terakhir, multi-level feedback. Pada dasarnya, multi-level ini mendahulukan algoritma sehingga diizinkan untuk pindah antrian. Lanjut di FCFS atau first come, first serve. Contohnya berikut ini. Terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Kemudian gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dalam algoritmanya, seperti pada gambar. Ini adalah FCS first come first. P1, P2, ya, seperti pada ilustrasi tersebut, dan rata-rata waktu tunggunya yaitu karena 65, ini dijumlahkan 65 karena ini ada 5, jadi 65 bagi 5 dengan 13 satuan waktu. Kemudian shortest job first. Berikut gambarnya, Gantt chart dan rata-rata waktu prosesnya dengan algoritma SJF non-primitive. Ini di ilustrasinya. Jadi rata-rata waktu tunggunya yaitu 8,2 satuan waktu. Kemudian ada shortest job first menggunakan SJF primitive. Bisa dilihat ya. Jadi rata-rata waktu tunggunya itu 5,4 satuan waktu. Kemudian lanjut di priority scheduling, yang merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik seperti time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara burst MK dan CPU burst, kemudian tingkat kepentingan proses. Lanjut, priority scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif. Pada primitif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru. Sementara itu pada non-primitif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan,
tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kemudian round robin, urutan kejadiannya yaitu pertama, proses pertama terpilih, kemudian timer diset untuk interrupt proses setelah suatu kuantum, kemudian dispatcher disiapkan guna memiliki proses berikutnya. Di sini ada dua jalur. Jika suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, maka proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan jalur lainnya, jika suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir, maka CPU dibebaskan. Namun hasilnya akan tetap sama, yaitu penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian tetap siap. Sini ada multi-level queue. Dari gambar di samping, pengelompokan proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas dasar adalah algoritma multi-level queue di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Kemudian multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan yang mendasar yaitu membedakan multi-level feedback dengan multi-level biasanya adalah terletak adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah itu prioritas yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Kemudian pada contoh berikutnya, yang pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queue 0. Kemudian yang kedua, jika proses tidak dapat diselesaikan, akan dihentikan dan dipindahkan ke queue 1. Dan queue 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses dari queue 0. Dan jika suatu proses di queue 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue 2. Dan queue 2 akan dikerjakan bila queue 0 dan 1 kosong, dan akan berjalan dengan FCFS. Kelima, proses dan sinkronisasi. Konsep yang pertama, konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara kongruen. Proses-proses tersebut kongruen jika proses itu adalah proses yang berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses ini bisa bersifat independen maupun saling berinteraksi. Komunikasi antar proses ada dua, yaitu sistem berbagi memori dan sistem berkirim pesan. Sistem berbagi memori yaitu salah satunya komunikasi antara proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua, sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antara bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu proses mengirim pesan dan menerima pesan. Sinkronisasi ada 4, yaitu blocking send, blocking receive, non-blocking send, dan blocking receive. Blocking send yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Yang ini pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Kemudian non-blocking send
Pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Kemudian non-blocking receive adalah menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid ataupun salah. Penyangga ada 3 kapasitas, yaitu kapasitas 0, terbatas, dan tak terbatas. Kapasitas 0 mempunyai antrian yang panjang maksimum 0 sehingga tidak ada penggunaan message waiting. Kemudian dalam kasus ini pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirim, maka pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Kemudian kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang dan tak terbatas sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Lanjut di klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request yang ada di server, dia akan melalui lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirimkan balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Karakteristik server yaitu pasif, menunggu request dan menerima request, serta memproses mereka dan mengirimkan balasan berupa servis. Karakteristik klien yaitu aktif, mengirim request, menunggu dan menerima balasan dari server. Kemudian ada RPC, Remote Producer Call, yang merupakan sebuah metode memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukannya, maka sebuah server tersebut harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan seperti server membuka soket lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menggunakan port yang mana, maka klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Kemudian ada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses yang saling menunggu proses lainnya untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu yang saling menunggu, tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja dalam satu waktu. Kemudian starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource ini terjadi tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan, sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation yang terjadi tanpa deadlock, hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terdapat ketimpangan dalam pembagian rasional. Lanjut di sinkronisasi. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhirnya dari data tersebut
tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Ini adalah contoh race condition. Kemudian critical section. Critical section ini adalah segmen code yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya sebuah proses disibukkan melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen code di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lainnya. Ini adalah ilustrasi critical section. Critical section dalam kernel yaitu interupsi, page fault, kernel code memanggil fungsi penjadwalannya sendiri seperti ada primitif dan non-primitif. Lanjut solusi critical section. Ada dua solusi untuk memecahkan critical section. Yang pertama yaitu solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya, menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test atau set. Kemudian, solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Algoritma pertama mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Algoritma kedua juga mencoba memecahkan masalahnya terdapat dua proses, yaitu mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah variabel turn dan dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses yang mana boleh masuk di critical section. Proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flag-nya yang true. Sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flag-nya bernilai false. Kemudian algoritma yang ketiga ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini solusi untuk memecahkan critical section dengan dua proses. Solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Kita menggunakan algoritma tukang roti, yaitu solusinya algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algoritma. Ide algoritma ini menggunakan prinsip penjadwalan seperti tempat penjualan roti, yang mana para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan. Kemudian, perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data yang karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Test and set.
Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut dengan instruksi test and set. Sini ada test and set. Di sini ada yang secara mutual exclusion. Kemudian ini test and set yang memenuhi critical section. Semafor. Lanjut di semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor ini adalah sebuah variabel yang bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan kedua counting semafor. Semafor mempunyai tiga fungsi, yaitu mutual exclusion, resource controller, kemudian sinkronisasi antar proses. Mutual exclusion. Prinsip ini jika suatu thread sedang berada dalam critical section, thread lainnya harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Kemudian resource controller yang menyimpan banyak resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika masih tersedia, maka langsung bisa digunakan. Sebaliknya, jika resource dipakai dan thread juga harus menunggu. Kemudian resource setelah dipakai thread akan memanggil fungsi sehingga resource yang bebas bertambah. Kemudian sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Karena itu dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Kemudian monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta menggunakan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare dan Per Branch-Hansen pada awal 1970-an. Monitor ini terdiri atas data-data privat dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada suatu saat nanti. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Monitor Java atau monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi. Yang pertama, mutual exclusion, dan kedua, cooperation. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan dalam materi sistem operasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.